Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Fristi. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada yang sudah tahu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat apa saja? Kalau belum tahu, mari kita mulai. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3, yaitu 1. Sifat komutatif atau disebut sebagai sifat pertukaran. 2. Sifat asosiatif atau disebut juga sifat pengelompokan. Dan 3. Sifat distributif atau disebut juga sifat penyebaran. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada sifat komutatif. Sifat komutatif ini biasa disebut juga dengan sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Yang A, sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis sebagai A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contohnya, 12 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 12 sama dengan 27. Lalu 8 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah 8 sama dengan 1. Juga negatif 15 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15. Hasilnya akan sama, yaitu negatif 40. Nah, catatan ya. Sifat komutatif ini dapat digunakan jika kamu menemukan soal langsung seperti pada contoh. Namun, jika kamu menemukan soal cerita, usahakan letaknya disesuaikan dulu dengan cerita, baru diubah dengan menggunakan sifat komutatif ini. Contohnya, ada soal gini nih. Temperatur di sebuah kota siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar perubahan suhu dari siang ke malam hari? Nah, kita tuliskan dulu ya sesuai dengan yang ada pada cerita, yaitu 2 derajat Celcius ditambah negatif 5 derajat Celcius. Nah, baru boleh mengubahnya menjadi negatif 5 ditambah 2. Maka hasilnya adalah negatif 3. B. Sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Contoh, 12 dikali 15 sama dengan 15 kali 12, yaitu hasilnya 180. Lalu 8 dikali negatif 7 sama dengan negatif 7 dikali 8, hasilnya negatif 56. Satu lagi nih contoh soalnya, negatif 15 dikali negatif 25, hasilnya negatif 25 dikali negatif 15 sama dengan 375. Catatan juga ya, sama seperti pada penjumlahan. 2. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga sebagai sifat pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku pada operasi hitung, penjumlahan, dan perkalian saja. A. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Contohnya 1. 12 ditambah kurung buka 8 ditambah 7 sama dengan kurung buka 12 ditambah 8 kurung tutup ditambah 7. Nah, yang dikurungin ini harus dijumlahkan dulu. 12 ditambah 8 hasilnya 20. Ditambah 7-nya turunkan lagi ke bawah. Jadi 20 ditambah 7. Lalu bawahnya sama dengan, yaitu 27. Contoh yang kedua, ada soal kurung buka 7 ditambah negatif 5 kurung tutup ditambah 10
sama dengan 7 ditambah kurung buka negatif 5 ditambah 10 kurung tutup. Nah, 7-nya kita simpan lagi di bawah. Tulis lagi 7 ditambah negatif 5 ditambah 10 berapa ya? Ya, betul 5. Berarti 7 ditambah 5 hasilnya berapa? 12. Catatan juga nih, sama seperti sebelumnya. Jika soal cerita, maka perlu meletakkan bilangannya sesuai dengan ceritanya terlebih dahulu. Baru bisa kita ubah menggunakan sifat asosiatif. B. Sifat asosiatif pada perkalian. Dapat ditulis A kali kurung buka B kali C kurung tutup sama dengan kurung buka A kali B kurung tutup dikali C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contoh 1. 10 dikali kurung buka 6 dikali 8 kurung tutup sama dengan kurung buka 10 kali 6 kurung tutup dikali 8. Nah, yang tadi dikurungin kita kalikan dulu. 10 dikali 6 berapa? Oke, 60 dikali 8-nya turunkan lagi ke bawah, ditulis lagi, jangan lupa ya. 8-nya tulis lagi. Jadi 60 dikali 8 sama dengan 480. Satu lagi contohnya. Yang kedua, kurung buka negatif 6 dikali 5 kurung tutup dikali 4 sama dengan negatif 6 dikali kurung buka 5 dikali 4 kurung tutup. Nah, negatif 6 di sini kamu turunkan lagi, ditulis lagi di bawah. Lalu dikali yang dikurung ini kalikan dulu, yaitu 5 dikali 4. Hasilnya berapa? Bagus, betul, 20. Jadi negatif 6 dikali 20 hasilnya berapa? Negatif 120. Nah, seperti itu ya, catatan juga sama dengan sebelum-sebelumnya. Jika soal cerita, maka perlu meletakkan bilangannya sesuai dengan ceritanya terlebih dahulu. Baru bisa diubah menggunakan sifat asosiatif. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. 3. Sifat distributif. Sifat distributif ini disebut juga sebagai sifat penyebaran. Sifat distributif yang berlaku adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. A. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dapat ditulis A dikali kurung buka B ditambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup ditambah kurung buka A kali C kurung tutup, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Contoh, yuk kita bahas lagi. Pahami ya betul-betul. Nomor 1, 10 dikali kurung buka 5 ditambah 9 kurung tutup sama dengan kita gunakan sifat distributifnya, yaitu kurung buka 10 dikali 5 kurung tutup ditambah kurung buka 10-nya kita tulis lagi dikali 9 kurung tutup. Nah, karena masing-masing sudah dikurungin, kita kerjakan dulu yang dikurung pertama kali, yaitu 10 dikali 5. Hasilnya berapa ya? 10 kali 5. Oke, 50. Tulis lagi di bawah 50 ditambah 10 kali 9 tadi yang sudah dikurungin. Paling gampang nih. Ya, betul, 90. Jadi 50 ditambah 90 hasilnya sama dengan 140. Nah, contoh kedua, adapun soal yang dibalik seperti ini. Kurung buka 7 dikali negatif 3 kurung tutup ditambah kurung buka 7 dikali 13 kurung tutup. Nah, gimana nih ya sifat distributifnya? Yang pertama, kita lihat dulu angka yang paling depan. Angka yang paling depan ini sama kan angka berapa ya? Betul, 7. Lalu kita tuliskan di sini angka 7. Karena ini perkalian, nih tandanya perkalian kan?
Nah, tulis lagi perkalian kali. Lalu jangan lupa berikan kurung buka. Lihat lagi bilangannya ada berapa. Yang pertama ada negatif 3, tulis lagi di sini negatif 3. Lalu ini penjumlahan, tulis lagi di sini menjadi tambah. Lalu di sini ada 13. Lalu ditulis lagi 13. Tinggal kita jumlahkan. 7-nya kita simpan lagi di bawah, lalu kali kita kerjakan dulu yang sudah dikurungin, yaitu negatif 3 ditambah 13 hasilnya 10. Jadi 7 dikali 10 sama dengan 70. Catatan ya, sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya B, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Bila ditulis A kali kurung buka B dikurang C kurung tutup sama dengan kurung buka A kali B kurung tutup dikurang kurung buka A kali C kurung tutup. Contohnya yang pertama hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu 15 dikali kurung buka negatif 3 dikurang 2 kurung tutup sama dengan kurung buka 15-nya ditulis lagi 15 dikali negatif 3 kurung tutup dikurang 15 dikali 2 kurung tutup. Yang sudah dikurungin kita kalikan dulu. 15 kali negatif 3 berapa? Oke, negatif 45. Lalu dikurang 15 kali 2, betul, 30. Jadi hasilnya negatif 45 dikurang 30 menjadi negatif 75. Satu lagi, soal yang berbeda nih, dibalik lagi kayak tadi. Nomor 2, kurung buka 20 dikali negatif 5 kurung tutup dikurang kurung buka 20 dikali 8 kurung tutup sama dengan, lihat lagi mana bilangan yang sama. Oke, 20. Tulis lagi 20. Karena ini perkalian berarti kita tuliskan tanda kali. Jangan lupa menggunakan kurung buka. Bilangannya berapa? Negatif 5 dikurang 8. Jangan lupa juga pakai kurung tutup. Selanjutnya 20 dikali yang dikurungin tuh dikerjakan dulu menjadi negatif 13. Jadi 20 dikali negatif 13 hasilnya negatif 260. Oke, catatan ya sama seperti catatan-catatan sebelumnya. Itulah pembahasan mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa.